Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi makro Islam. Namun perlu diketahui bahwa ekonomi itu sendiri ialah perilaku atau tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai dari definisi ekonomi makro Islam menurut tokoh sejarah. Yang kedua itu definisi makro Islam. Ketiga itu ruang lingkup makro ekonomi Islam. Yang keempat itu tujuan ekonomi makro Islam. Dan kelima itu perbedaan makro dan mikro serta karakteristik ekonomi makro Islam. Adapun ekonomi makro menurut M.A. Manan yaitu ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang bernilai Islam. Sedangkan menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam itu bertujuan mempelajari falah manusia yang dimana kesejahteraannya dicapai atas dasar kerjasama dan partisipasi. Sedangkan menurut Umar Kapra, yaitu ekonomi adalah sebuah pengetahuan yang membantu gaya atau realistis manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas. Materi kedua yaitu mengenai definisi ekonomi makro Islam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua macam, yaitu makroekonomi yang dimana analisanya bersifat menyeluruh dan lebih menjelaskan tentang perubahan ekonomi, baik dari itu mempengaruhi rumah tangga, pemerintah dan sebagainya. Sedangkan ekonomi makro Islam ialah suatu studi yang menganalisa ekonomi yang bersifat menyeluruh dan menitikberatkan pada faktor ekonomi yang mengkaji peran serta mengatasi permasalahan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi itu membahas tentang hal yang berhubungan dengan tingkat pengangguran serta hal yang berkaitan dengan deflasi dan inflasi. Adapun tujuan ekonomi itu ada 3, yaitu pelaksanaan nilai spiritual secara menyeluruh, pemenuhan kebutuhan pokok material yang cukup. Ketiga itu sebagai penyimbang bagi masyarakat. Adapun perbedaan makro dan mikroekonomi yaitu dari segi mikro, yang dimana harga nilai komoditas tertentu, membahas kegiatan ekonomi secara individual dan fokus kepada cara pengalokasian sumber daya agar cepat. Sedangkan makro itu harga nilai komoditasnya itu secara agregat atau menyeluruh. Yang kedua itu membahas kegiatan secara menyeluruh serta lebih mengedepankan pengaruh ekonomi secara menyeluruh. Dan materi yang terakhir itu mengenai karakteristik ekonomi makro Islam. Yang pertama itu bersifat al-murunah atau bersifat elastis, yang dimana mampu berkembang secara perlahan. Yang kedua itu al-maudiyah, yang dimana itu mengajarkan umat berlaku objektif dalam perekonomian. Yang ketiga itu al-hadad as-sami, yaitu memiliki tujuan dan target yang pas. Yang keempat itu al-waqiyah atau dikatakan dengan bersifat elastis. Yang kelima itu al-abwal, yang dimana segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.